Informasi soal gelombang tinggi yang melanda di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Polantas Polres Cilegon melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup untuk mengurai kepadatan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Mulya Sugiharto menyebut sistem buka tutup jalan masih akan terus dilakukan untuk menjaga kondisi lalu lintas supaya aktivitas dan juga mobilisasi warga sekitar tidak terganggu. Polisi juga mengimbau calon pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk bersabar dan juga mengikuti arahan petugas terutama cuaca buruk yang diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir Desember. Dan penyeberangan Merak Bakahuni, saudara, sejak pagi tadi memang sudah dibuka setelah sempat ditutup karena cuaca buruk. Gelombang tinggi diperkirakan juga masih terjadi kalau kami lihat di laman maritim.bmkg.go.id. Ini imbauan per sore hari Rabu jam 4 sore. Ini adalah potensi waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter yang terjadi di wilayah Selat Sunda bagian selatan dan juga perairan selatan Banten. Kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan di Merak, Banten. Edwin? Ya, baik, Medok. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah gelombang masih tinggi dan juga bagaimana antrean kendaraan yang hendak menyeberang? Baik, Medok dan saudara, pertama-tama untuk gelombang dan juga pantauan dari cuaca buruk yang mungkin sempat melanda Pelabuhan Merak dan Selat Sunda seperti itu. Memang dari tadi pagi pukul 6 pagi hingga pukul kurang lebih 11 siang. Memang hujan deras dan angin kencang masih menerpa Pelabuhan Merak. Namun berangsur hingga sore hari ini, menuju sore hari maksud kami, ombak masih terbilang cukup tinggi, namun berdasarkan keterangan dari PT HSDP Indonesia Ferry, khususnya cabang utama Merak, menyatakan ombak yang sebelumnya berkisar antara 2 sampai 3 meter, kini telah turun menjadi 1 hingga 1,5 meter. Inilah juga yang menjadi alasan bagi HSDP untuk kemudian melanjutkan proses untuk loading in, loading out, yang berarti adalah proses memasukkan penumpang, proses juga memasukkan logistik yang dibawa oleh truk pembawa logistik gitu, baik yang berukuran besar, sedang maupun kecil. Nah, tadi jika kita melihat dari pantauan Pelabuhan Merak terkait dengan lalu lintas yang terjadi di sini, untuk dari flyover menuju pintu masuk Pelabuhan Merak sendiri sudah tidak ada kemacetan, sudah tidak ada antrian karena memang untuk seluruh kantong parkir diaktifkan dan termasuk kantong-kantong parkir yang adalah cadangan seperti itu. Ini merupakan pernyataan langsung dari Kasat Lantas Polres Cilegon, yakni AKP Mulya. Nah, Medok dan juga saudara, ombak memang masih cukup aktif seperti itu ya. Namun kalau dilihat dari gelombangnya itu tidak terlalu tinggi pun angin yang sebelumnya ada di kisaran mohon maaf, di kisaran di sini 20 sampai 25 knot di Selasa, namun pada hari Rabu menjelang sore ini 15 sampai 20 knot. Ini pernyataan langsung dari BMKG Cilegon. Medok. Artinya gelombang tinggi dan juga angin kencang tidak seperti kondisi tadi pagi ya. Kalau gambar tadi pagi ini kan masih cukup tinggi gelombang dan juga angin juga cukup kencang sehingga mengakibatkan masih ditutup untuk penyeberangan dari Merak ke arah Bakahuni. Artinya ini sudah semakin membaik, penyeberangan juga jalurnya sudah dibuka begitu, Edwin? Benar-benar saudara, betul. Namun kembali lagi sebagaimana yang telah diimbau oleh PT HSDP pun di sini dari pihak kepolisian, dan tadi sempat berbincang juga dengan salah satu perwakilan dari BMKG Cilegon untuk mengimbau masyarakat dan para calon pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni Lampung untuk terus berhati-hati dan dapat memantau terus perakiraan cuaca resmi dari BMKG. Mengapa demikian? Karena memang dari perakiraan sendiri cuaca ekstrim ini, cuaca buruk yang kemarin sempat kita lihat membuat
perjalanan dari kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Merak ini terhenti, memang akan berlangsung kurang lebih dari 1 sampai 7 Desember. Karenanya memang para penumpang diimbau untuk memeriksa kembali, lalu juga memerhatikan aplikasi resmi dari Ferizi yang merupakan aplikasi resmi dari ASDP untuk kemudian mengecek tiketnya tersedia atau tidak, kuotanya, supaya tidak nantinya tidak akan menjadi penumpukan di jalan menuju Pelabuhan Merak. Dan ini terkait dengan dinamika cuaca yang terjadi dari pagi sampai hingga siang hari ini memang perlu diperhatikan bagi para penumpang untuk juga dapat menjaga kesehatan. Oke, setelah sempat ditutup, sempat dihentikan penyeberangan dari Merak ke Bakahuni, kemudian juga cuaca ekstrim sudah semakin menurun intensitasnya. Artinya gelombang tidak setinggi pada saat pagi tadi dan juga pada saat hari Selasa malam kemarin. Sudah berapa penyeberangan kemudian yang dibuka dari Merak menuju ke Bakahuni, Edwin? Hidup dan saudara, yang dapat kami kabarkan pada kesempatan kali ini adalah kurang lebih perjalanan yang mungkin biasanya ditempuh oleh satu kapal untuk pergi dari Pelabuhan Merak lalu berlayar ke Pelabuhan Bakahuni membutuhkan kurang lebih 1 jam di hari biasa. Nah, namun karena cuaca yang tidak menentu ini, memang untuk proses perjalanan sailing time disebutnya oleh PT SDP di sini memang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, yang terakhir kami dengar adalah 2 jam. Nah, jadi jika di total dari keseluruhan mungkin waktu operasional dari ASDP dari pagi hingga malam, mereka bisa memuat kurang lebih 18 hingga 22 dari pelayaran seperti itu, namun harus berkurang setengahnya atau bahkan lebih dari itu melihat kondisi cuaca. Artinya bukan hanya soal penyeberangan yang kemudian dibuka, tapi waktu tempuhnya juga kemudian terdampak karena cuaca buruk ya, Edwin? Betul sekali, Medok. Dan jika dilihat dari pantauan drone kami yang sedang mengelilingi dan memberikan gambaran terkait dengan dermaga dari Pelabuhan Merak ini sendiri, bisa dilihat bahwa penumpang berangsur masuk gitu, memang dipersilakan. Dan jika saya sendiri sedang berada di dermaga nomor 6 yang memang kantong parkir ini, jika dilihat dari progresnya dari siang hari tadi yang pukul jam 12 hingga sekarang 15.40 memang terjadi proses pengosongan gitu kantong parkir yang memang kemudian para penumpang lalu juga truk-truk logistik berukuran besar sudah dipersilakan untuk masuk ke dalam ke dermaga untuk mengantri kemudian masuk loading in ke dalam kapal. Oke, untuk penyeberangan sendiri apakah ada yang diprioritaskan untuk penyeberangan orang terlebih dahulu atau penyeberangan logistik terlebih dahulu, mengingatkan ini sempat ditutup ya untuk beberapa waktu dan akhirnya mulai kembali dibuka penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Untuk penyeberangan yang diutamakan atau diprioritaskan adakah atau sesuai dengan jadwal, Edwin? Dok, prioritas untuk kemudian masuk ke dalam kapal dan segera melakukan perjalanan adalah sesuai dengan yang memang mereka terjadwal terlebih dahulu, karena memang ini sesuai dengan SOP standar operasional dari ASDP melalui aplikasi resminya mengatakan jadwal yang kemudian dibatalkan terlebih dahulu karena adanya force majeure atau kedaruratan yang berarti di sini cuaca buruk sebagai bagian dari kebencanaan seperti itu ya, dapat disebut seperti itu, memang diutamakan terlebih dahulu. Dan PT ASDP pun tadi menyatakan berkata kepada teman-teman media untuk dan kemudian penumpang untuk dapat bersabar untuk menunggu antriannya dan juga kemudian untuk dapat dengan tenang melaporkan tiket yang sudah hitungannya kadaluarsa tersebut untuk kemudian diganti tiket yang baru, karena memang akan diganti sepenuhnya oleh PT ASDP. Baik, artinya cuaca ekstrim yang sempat melanda mengakibatkan ada gelombang tinggi dan juga angin kencang yang terjadi di Pelabuhan Merak. Ini berdampak pada penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Ini adalah gambar terbaru
gambar udara yang dimiliki oleh tim liputan Kompas TV. Anda bisa lihat ini masih ada antrean kendaraan yang hendak masuk untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakahoni Lampung ya, Edwin. Ini adalah gambar terbaru dari sana ya. Antrian ini artinya tidak sepanjang apa yang terjadi pada hari Rabu pagi tadi, begitu ya Edwin? Betul sekali Medop dan saudara, jika tadi memantau dari lokasi yang sama sebagaimana yang sedang dilihat oleh saudara sekalian di rumah dari layar kaca, memang sudah kurang lebih ada 5 sampai 6 kapal feri yang sudah lepas landas seperti itu. Dan memang untuk dermaga yang dapat terlihat dari pantauan kami di dermaga 6 ini adalah dermaga eksekutif dan dermaga reguler. Nah, dermaga reguler sendiri memang lebih aktif karena kapalnya lebih banyak gitu. Sedangkan dermaga eksekutif lebih sedikit. Dan satu catatan lagi memang yang di armada yang dikerahkan hanya sekitar 29 kapal, Medop dan saudara, karena memang jika ditotal dari perencanaan Nataru yang dimulainya per Desember ini, total ada 51 kapal, tapi hanya digunakan 29 kapal karena memang mengutamakan kapal berukuran besar supaya dapat mengantisipasi hantaman ombak ketika sedang berlayar. Medop. Baik, terima kasih Edwin Chan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Penyeberangan sudah mulai dilakukan, ada 5 hingga 6 kapal yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahoni Lampung. Diprioritaskan kapal yang berukuran besar untuk menyeberang pertama kali ke arah Bakahoni Lampung. Terima kasih Edwin. Cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, berdampak ada longsor, kemudian banjir, dan juga termasuk tadi berdampak pada penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakahoni Lampung. Kami jeda sejenak saudara, kami akan kembali dengan informasi terbarunya usai jeda di Breaking News Kompas TV.